Yang versi murahnya ada harga goceng doang. Fungsinya memang buat flexing doang. Benar. Kalian bisa dapat kartu yang sama dengan harga Rp5.000 doang. Tetap efeknya sama. Efeknya sama gitu. Bisa dipakai buat menang juga. Cuman ya aku punya ini. Ya, aku punya yang ini. Karena konteksnya tempat ini dulu Velocity. Felicity ada di mana-mana. Tempat ini dulu Velocity. Pengen lebih ke arah pengen jual beli Ya, kartu ya. aja gitu kan ya. Oh, iya, iya, Ibaratnya kayak investasi bodoh. Ya, meskipun kayak tadi aku bilang ada yang bisa beli sebox dapat 2 juta Ya, gitu ya. kan. Itu nggak garantit gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau masuk ke dunia ini dengan alasan itu, ya siap-siap bangkrut. Ya, karena ya pastinya dua arah kan. Pastinya dua Kalau arah. kau berniat buat cari untung di sini, ada kemungkinan juga kau bakal gagal Bener, dapat uang gitu. itu kan. Nah. Halo guys, selamat datang di Kazato. Ini Halo. berbeda dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita undang cosplayer, masih dari berhubungan dengan komunitas cosplay. Ini masih ada hubungan dengan dunia wibu juga ya? Iya, masih cukup erat. Dari antingnya ada kelihatan. Wibu banget gua. Wibu banget. Kita kedatangan salah satu komunitas yang sebenarnya sangat aktif di Kota Medan, tapi mungkin kalau menurut aku nih belum tersebar luaskan aja Iya. di kalangan masyarakat Medan ini. Aha. Boleh nih dikenalin nih? Oke, jadi namaku apa ya sini? Namaku banyak soalnya. Wibu Des aja lah hari ini. Wibu Des boleh. Oh ya, aku ada YouTube juga ya? Aku ada YouTube, Wibdude namanya. Wibdude, Ya, Wibdude. itu juga udah ini sih, agak bekerja sama Velocity sekarang ya. Jadi aku dari Velocity. Ya. Jadi Velocity itu adalah toko sebenarnya, toko yang menaungi komunitas trading card game. Jadi aku sini mewakili komunitas trading card game di Kota Medan gitu. Ya, trading card game itu contohnya apa? Kayak Yu-Gi-Oh lah yang paling famous ya, yang paling famous Yu-Gi-Oh gitu. Dan nggak cuma itu aja, masih banyak card game lain. Yang paling baru itu sekarang ada One Piece card game juga. Jadi One Piece udah nggak tamat-tamat bikin card game. Di sini kau bawa contoh-contohnya. Coba contoh-contohnya juga ini ada One Berarti Piece. ini Velo ini sebenarnya toko yang sudah mewadahi lah ya. Ya, mewadahi. Para player-player apa sebutan player-playernya nih? Player TCG. TCG player. Nah, para TCG player ini TCG buat player. juga main di wadahnya Velo. Iya, benar. Di mana nih kira-kira? Kalau misalnya mana tahu kan, ternyata ada nih di Medan gitu. Iya juga sih. Jadi Velocity itu letaknya ada di Jalan Terong nomor 9A Kota Medan. Ya, itu daerah-daerah Pringgan lah kalau orang Ada Medan syaratnya tahu. nggak kalau misalnya kita mau main ke sana? Ada nggak kayak harus minimal beli kartu dulu atau boleh ini free trial dulu supaya tahu nih kena atau enggak? Jadi kita sebenarnya untuk join komunitasnya atau buat mainnya tuh nggak ada dikenain biaya. Jadi bisa langsung datang aja ke tokonya, minta belajar mau card game apa, mau dari card game Pokemon TCG lah, mau dari One Piece, mau Yu-Gi-Oh, bisa kita ajarin semua di situ. Jadi kalau buat free play tinggal datang, tanya bisa main nggak, bisa diajarin. Nah, cuman yang untuk yang berbayar-bayarnya itu lebih ke arah turnamen. Nah, jadi kita selain mewadahi, kita juga mengadakan kompetisi di situ. Jadi nggak cuma tempat buat main-main aja, cuman kita juga mengadakan event-event kompetisi yang official langsung dari distributor-distributornya. Misalnya kalau Yu-Gi-Oh Konami, kalau Pokemon dari ya Pokemon Company lah bisa bilang kan gitu. Ya sama satu lagi yang bayar-bayar ya paling beli booster lah. Iya, iya. Biasanya tuh kalau udah tertarik, udah in ke gamenya ya pasti antusias, ambisi pengen menang, makanya disitulah mulai. Bener, mulai teracuni ya. Mulai. Welcome to the rabbit hole. Tapi kalau di sana ada kegiatan event-event, itu event-event yang memang diadakan seminggu sekali, sebulan sekali, atau ada jadwal-jadwal tertentu? Oke, jadi turnamennya itu ada tipe-tipenya ada banyak. Jadi yang kita itu yang paling sering itu adalah weekly tournaments. Jadi namanya itu kan udah weekly, jadi emang mingguan. Dan itu ada dari Senin sampai Minggu. Gak ada libur bro. Gak ada libur. Tiap hari ada main terus nih. Cuman tiap hari itu beda-beda card gamenya. Kan tadi aku bilang ada banyak kan. Jadi sekarang itu ada Dragon Ball card game itu di hari Senin. Terus misalnya Yu-Gi-Oh di hari Sabtu. Nah di Minggu ada card game lain lagi. Nah gitu. Itu semua nanti diinformasikan melalui sosmednya Velo? Dari sosial media Velo. Jadi kita ada sosial media juga di Instagram, Facebook. Ya, sama satu lagi kalau misalnya kalian mau gabung,
datang ke Velocity, ntar kita bisa join ke grup WA juga. Oh, berarti disitulah nanti ketemu kawan-kawan yang memang suka sama trading card game lah ya. Benar ya, sama juga info-info produk terbaru, info-info event-event besar yang mungkin adainnya di luar kota. Soalnya kita sering juga ada, misalnya kemarin bulan Mei akhir ini ada turnamen nasional Pokemon TCG. Ya, jadi kemarin pergi 3 orang dari Medan mewakili ya ke nasionals, 3 orang sana ketemu teman-teman baru, meskipun biaya sendiri masih ya. Ya itu perlu disupport lah ya. Itu perlu disupport itu ya, masih biaya sendiri. Cuman yang untuk itu kan ada beberapa yang dari nasional menang ke Worlds kan, ke World Championship. Sebagian besar dari card game yang ada sekarang ini yang ke World Championship-nya itu biasanya kalau dari nasional tuh dibayarin, diberangkatin sama ke luar negerinya ya. Ke luar negerinya diberangkatin biasanya. Nah itu kemarin kayak di Indonesia yang kemarin sempat berangkat ke Singapura sih, nggak jauh-jauh amat. Cuman di Yu-Gi-Oh, Jadi di Yu-Gi-Oh itu tahun lalu sempat ada nasional saya gitu. Yang menang di Indonesia langsung diberangkatin ke Singapura. Wow. Yeah. Berarti itu bakal ada kayak penyisian regional, nanti penyisian nasional, baru masuk ke Singapura tadi. Iya, ke internasional. Ya. Kalau untuk Medan sejauh ini? Untuk Medan ya regional biasanya. Regional ke Jakarta lah ya? Ke Jakarta. Town League, kalau di Pokemon tuh ada namanya Town League gitu. Pokoknya dia jadi ya tiap kota tuh ada dapat jatah gitu deh dari untuk toko-tokonya. Iya. Nah ini aku penasaran nih, Nis. Ini kan, oke lah tadi kau bilang ada One Piece. Iya. Ini ada yang agak-agak asing nih, trading card game juga kah? Kayak ada Yor, ada ini apa? Nih boleh nggak jelasin? Mungkin aku kan sempat beberapa kali main ke Velo. Cuma kan masih asing-asing nih sama beberapa barang di sini. Jadi aku sengaja bawa ini untuk barang-barang contoh produk-produk yang dijual di Velocity juga gitu. Dan juga pasti produk-produk yang diperlukan untuk kalian yang mungkin nanti pengen bermain TCG, apapun itu. Jadi yang paling pertama mungkin ini ya, yang paling menarik ya. Ada gambar Your Forger ya. Jadi ini bukan kartu ya, ini pelindung kartu. Oh. Apa bahasanya sleeve? Card sleeve ya. Card sleeve. Cuman ini masih sealed, jadi aku sayang bukanya. Sayang juga sih. Jadi ini aku ada contohnya sih. Contohnya itu seperti mana dia? Nah ini. Cuma ini nggak bergambar. Ada yang bergambar juga. Ini dia nggak bergambar. Nah kayak gini dia. Jadi bisa dimasukin ke dalam sini. Dia buat melindungi kartunya ya? Buat melindungi kartunya gitu, biar kartunya nggak cepat rusak. Nah, apalagi beberapa kartu itu kan yang aku tahu dan aku pernah dengar. Aku agak-agak, karena aku dulu pernah dengar kayak ini harganya 7 juta, dari sekian juta kartu itu kayak. Terus Ten pernah bahas kayak misalnya ini kalau misalnya kita main yang asal-asalan, agak sedikit krek, mengurangi sekian puluh % dari harga barangnya. Benar itu. Makanya itu hitungannya apa? Collectible item lah ya? Apa? Hitungannya collectible item. Collectible items. Jadi per kartu ini kan sebenarnya kita dapat dari booster gacha itu kan. Gacha booster itu. Cuma kan kalau kita gacha booster kan belum tentu dapat yang kita mau. Ya, benar. Sementara kalau kita mau bikin satu deck, kalau kita mau main card game itu kan kita butuh yang udah kita susun nih decknya. Jadi decknya nggak bisa sembarangan kita ambil bukan dari booster langsung kita main, nggak bisa gitu kan. Jadi ini kan udah disusun gitu kan. Jadi kan kita butuh ini, aku mau kartu yang ini nih. Aku harus beli jadi tapi aku nggak bisa beli dari booster. Kalau aku beli dari booster, nggak tahu kapan dapatnya. Nggak tahu kapan dapatnya gitu kan. Jadi aku harus beli langsung kartunya ini. Dan ini aku beli sama orang dijual gitu kan. Nah disitulah mulai muncul harga kartu per lembarnya. Tergantung seberapa demand demandnya, demand ininya juga. Yang ini ada namanya kartu paralel sih. Ini yang bisa dibilang mahalnya tadi itu. Bisa di-spill harganya? Yang ini nggak mahal. Ini sekitar cepet dah. Lumayan juga ya. Lumayan sih. Ini 400.000. Ini ya, sampai diboxin ya. Iya, sampai diboxin. Tapi ini untuk jadi satu deck ini, apakah bisa kayak sekedar beli satu? Tadi kan mau bilang nggak bisa cuma sekedar beli terus dimainin kan? Iya. Untuk bisa main harus beli berapa deck? Untuk bisa main ya, belum dalam artian kartunya yang pro kali ya. Untuk bisa main itu sebenarnya ya para apa namanya publisher card game ini pasti memikirkan hal itu kan. Jadi mereka kayak ngeluarin produk yang seperti ini. Ini namanya starter deck. Starter deck itu jadi ketika kita beli ini udah bisa main.
Isinya gacha juga? Isinya nggak gacha. Yang ini nggak gacha, pasti. Ini udah pasti isinya. Udah set lah dia. Udah set, makanya namanya structured deck. Udah pasti nggak dapet yang kayak gini lah. Nggak bakal Ini paling harganya juga ya, ini Kaido-nya paling 20 ribuan lah gitu. Itu pun kalau dijual. 20 ribu nih? Enggak, bukan satu kota ya. Satu kota ini 200 ribuan. Oh, 200 ribuan. Aku kayak kok murah. Masa aku kartu selembarnya gini loh maksudnya. Oh. Kan tadi ini kan harga per lembar 400 ribu kan. Yang ini harga per lembar ya paling 20 ribu. Tapi memang kualitas kartunya pun memang premium ya. Benar. Soalnya yang original dari Bandai langsung, guys. Ini kalau masalah yang kayak gini nih, sebenarnya bisa dimainkan nggak? Bisa. Bisa juga. Bisa dimainkan. Tapi kebanyakan orang lebih milih disimpan. Sebenarnya tergantung orangnya sih. Ada yang pengen pamer gitu, jadi mainin deh. Oh, dia pengen nunjukin seberapa kaya. Benar. Kalian tidak punya ini kan? Ini sebenarnya ini kartunya bisa dibilang alternate art. Alternate art itu jadi kalau misalnya kita main game itu ini skinnya doang. Oh, dia tidak menambah power. Dia nggak nambah power. Game itu ya. Ada kartunya yang versi murahnya ada harga goceng doang. Fungsinya memang buat flexing doang. Benar. Kalian bisa dapat kartu yang sama dengan harga Rp5.000 doang. Tetap efeknya sama. Efeknya sama gitu. Bisa dipakai buat menang juga. Cuman ya aku punya ini. Iya, aku punya yang ini. Aku punya yang ini. Mungkin aku punya kopian yang belinya murah, tapi aku pakai yang ini. Iya, benar. Itu dia. Terus ini nih. Oh ya. Ini apa nih? Ini namanya playmat atau rubber mat sih. Kalau kita bisa dibuka gini. Oh. Jadi, aduh. Ya ini barang official Yu-Gi-Oh. Oh, official. Official Yu-Gi-Oh. Nah, ini gambarnya. Gambar kalau orang tahu Red Dragon Arcfin dari Yu-Gi-Oh 5Ds biasanya. Aku pertanyaan orang awam ini. Beda nggak ini dengan mousepad? Dari banyak dari banyak review beda. Beda ya? Beda ininya, tekstur atasnya lebih kasar, jadi nggak enak buat mousepad katanya. Oh, jadi dia kalau misal lebih nge-grip dia kalau Benar, misalnya ya, dipakai lebih buat kartu ya. Ya, jadi dia ini buat main kartu. Jadi kalian bisa main kartunya itu di meja pakai ini, biar nggak takut misalnya mejanya ada basah-basah bekas gelas gitu. Sama skin juga ya? Sama skin juga. Ada juga ini harganya 2 juta. Kalau ini yang ini harga standarnya tuh 200 ribuan. 200 ribuan. Nah, ada yang harga 2 juta. Harga 2 juta. Cuman orang-orang awam kayak aku pasti pertama kali lihat kayak, oh pakai mousepad gitu. Ya, banyak benar, gitu pasti. Benar. Aku juga kadang aku jadiin mousepad. Males beli mousepad, udah ada ini, udah. Tapi yang 2 juta nggak? Iya, apa? Yang 2 juta nggak mousepad? Enggak lah. Yang 2 juta nggak ada yang punya. Susah itu. Itu soalnya yang harganya bisa sampai tinggi-tinggi itu maupun kartu ataupun aksesoris itu biasanya dapatnya dari event only. Oh. Jadi dapatnya itu emang susah gitu. Makanya harganya bisa sampai segitu. Misalnya kalau yang tadi aku bilang ini yang playmatnya 2 juta ini. Itu dia dapatnya dari kita itu ranking kita itu harus kayak top 20 atau top 32 itu di Jepang. Di Jepang ya? Di Jepang aja. Kalau misalnya maksudnya itu recordnya itu diambil dari online kah atau kita harus main ke sana? Ya, jadi kalau yang kemarin itu, yang aku bilang tadi itu ada yang harus ke sana, harus di Jepang. Cuman kita sekarang udah, karena kita Yu-Gi-Oh! Udah official, sekarang udah ada yang buat di daerah Indonesia juga. Namun tetap harus top 32 di Indonesia. Di Indonesia ya. Jadi kan harus punya skill yang cukup untuk mendapatkan benda itu. Tapi jadi itu flexing juga sih. Kalau misalnya nih ya, di Medan sendiri, Medan ya? Ya, di Medan. Ini pasti orang banyak penasaran. Yang kau tahu, berapa harga kartu paling tinggi yang pernah kau lihat di Medan? Aduh. Berapa ya? Apalagi kau 2 juta. Buka-buka ini kan, kau kan ada sering live juga kan? Ya, benar. Buka kartu kan? Bener. So far yang kalau aku bukain ya, di live aku ya, paling tinggi itu 2 juta. 2 juta? Selembar. Itu punya kau sendiri atau punya orang? Jadi aku di channel Webdot aku tuh kadang ada bikin konten itu ngebukain booster. Ya. Jadi itu orangnya udah beli booster karena dia lagi di luar kota. Jadi kami bukain di situ biar dia bisa ngeliat juga kan sih ini. Nah, yang terakhir itu ada keluar kartu harga 2 juta di One Piece. Cuan lah itu ya? Cuan. Harga 2 juta. Ya kalau misalnya kita lihat kan biasanya dia beli per box gitu kan. Per box itu harganya 600 ribu. 700 sekian lah kan, 790 sekian.
Dia kalau Anda beruntung dapat itu 2 juta. Itu per box itu isi berapa kartu? Satu pack itu ada 6 kartu. Satu plastik itu kan ada 6 kurang 5 kartu. Satu box itu ada 24 plastik itu. 24 plastik, Ya, berarti jadi- kali 6. Ya, kali 6, 20 sekian lah. Gitu. Kalau misalnya dari satu box itu kemungkinan dapat lebih dari satu kartu yang rare bisa nggak? Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi, cuman jarang. Jarang ya. Jarang gitu. Jadi sebenarnya di booster ini, booster pack apa aja ya, card game apa aja itu dia ada garansi hitnya. Garansi hitnya itu bukan kartunya ya, cuman rarity-nya tuh, kelangkaannya yang bakal dapat apa aja. Misalnya ini kan parallel leader. Jadi di satu box itu bisa dapat at least satu kartu paralel. Tapi jenisnya ya, beda-beda ya. tapi kartunya beda-beda, bisa dapat yang ini, yang tadi aku tunjukin, bisa dapat yang ini, misalnya, atau bisa dapat yang lain gitu. Nah, jadi, Aku aja jujur aku nggak gitu berani megangnya. well, yes, ya sih, ya, cuman ya, kalau misalnya harganya sampai kayak 100-200 itu sebenarnya masih standar. Masih standar, masih standar ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang memang di sana kebanyakan yang ya gimana ya, middle high lah ya. Ya bisa dibilang kurang lebih lah middle high. Kurang lebih begitu lah ya. begitulah gitu. Karena pasti kalau udah masuk ke dalam, yang namanya kompetitif, pasti ada rasa kayak aku harus lebih tinggi. Benar. Bukan cuma dalam hal deck yang Benar. overpower, tapi dengan skin juga ya. Ya. Aku bisa pakai 5.000 cuma aku pakai ini. Ya itu juga termasuk salah satu ini sih, kayak ya pengen aja sih gitu sebenarnya, gara-gara kita kan udah into the game gitu kan, jadi ya di Mobile Legends gitu juga kan, Semua hal gitu semua ya. kan begitu, jadi kayak ya gimana ya. Ya gimana ya. Nah kalau misalnya orang mau main nih ke Velocity lah, itu dari jam berapa ke jam berapa buka Enis? Oke, jadi untuk Velocity itu jam operasionalnya untuk hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 10 malam. Kalau untuk weekend jam 12 sampai jam 10 malam juga. Jam 10 malam. Ya. Biasanya kalau misalnya ada turnamen, apa aja nih yang di Velo? TCG apa aja yang ada? Oke, jadi sebenarnya ada 7 sih ya. 7 7 kali. ya, banyak. Itu 7 pas hari seminggu sekali. tuh ya? 7 hari sekali. Ya. Pas seminggu Pas ya? seminggu itu. Jadi ya sekarang itu yang paling cukup digandrungin, yang cukup One Piece card game satu. Terus ada Digimon card game juga. Digimon card game juga ada. Pokemon, TCG pasti ada. Terus Yu-Gi-Oh! Nih tadi barusan Yu-Gi-Oh! Card game. Yu-Gi-Oh! Nah, Yu-Gi-Oh! Card game, terus ada Waste Wars. Waste Wars itu agak kurang terkenal, cuman yang isinya tuh terkenal banget. Oh iya. Isinya itu adalah anime. Oh, ini bisa dimainin juga sini? Bisa dimainin juga. Bisa Wah, dimainin. nggak apa-apa, ini murah. Ini murah. Waste Wars. Waste Wars. Di belakang Waste Wars. Ini kalau tahu nih Blue Archive. Ah, Blue Archive. Blue Ya. Archive. Ini kartunya kartu Blue Archive mana terkenal nih? Mana Haruna? Nih Aru. Ada Arunya nih. Jadi untuk para ibu-ibu yang suka Blue Archive juga, kemarin aku tahu juga ada komunitas Blue Archive. Oh iya. Ada komunitas Blue Archive kan. Beberapa kali datang juga, kemarin ada pas ngomongin sama podcast. Dia mewakil komunitas yang lain, tapi dia Oke. juga ada komunitas Blue Archive namanya. Mungkin bisa join juga ya kan? Mungkin kita bisa main. juga. Daripada maksudnya bukan dari supaya nambah kegiatan kan. Bener. Karena Card game. Nah, kalau main trading card gini ada strateginya kan, Des? Pasti ada dong. Pasti ada. trading Jadi card kita game. nggak bisa main asal-asalan Nggak lah bisa ya? main asal-asalan gitu tiap card game. Malah aku card game paling simple aja yang kayak One Piece ini aku bisa bilang paling simple. Strateginya tuh bikin panas kepala sih. Yang paling susah apa? Des? Yang paling susah itu untuk banyak orang bilangnya Yu-Gi-Oh. 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 Karena kombinasinya kah atau Benar, jadi kayak ya, karena juga udah 25 tahun ya Yu-Gi-Oh ya. Jadi udah cukup tua, jadi ya efeknya tuh makin kompleks gitu, makin susah dipahami untuk newbie gitu. Oh, dia selalu update berarti ya? Iya. Walaupun animenya nggak update, kartunya selalu update. Bener, selalu update terus kartunya. Sama kayak Pokemon juga. Meskipun anime yang nggak ketonton lagi, cuman masih ada aja. Masih ada aja ya? Masih ada aja. Nah, kalau misalnya yang paling diminati banyak orang, terutama di Velo, Paling banyak diminta TCG banyak apa? orang sih kalau di Velocity, ngelihat dari jumlah peserta turnamen yang paling tinggi itu One Piece. One Piece. Ya, pesertanya yang ngehit paling tinggi ya, One Piece. Cuman semua card game rame semua sih.
Rata-rata rame lah ya. Rata-rata rame semua sih gitu. Ya Pokemon rame, Yu-Gi-Oh rame. Dan ada juga beberapa orang yang saking senengnya tuh dia main banyak card game langsung gitu. Kalau kau pribadi. Ya, aku semua main. Semua. Aku semua main. Tujuh aku mainin. Berarti kau yang kau bawa di sini cuma perwakilan aja lah. Perwakilan aja, gitu. Perwakilan aja. Berarti semua barang sini ada di Velo. Orang kalau misalnya nih aku nih tidak punya kartu, datang berharap bisa main dengan kartu aku sendiri. Aku bisa beli di sana. Bisa beli. Oh, tidak ada sistem PO di sana ya? Sistem PO ada juga. PO ada juga. Ya, ada juga. Mungkin kalau misalnya ada yang mau yang rarity tinggi yang bisa. mungkin belum tersedia ya. Ada, belum tersedia bisa PO gitu. Oh, dan rata-rata official lah ya. Official pasti. Semuanya official. Semuanya official kita. Ada nggak? Dari situ. Nah ini mungkin belum kutanya nih tadi di awal nih. Udah berapa lama Velo nih? Velocity. Karena konteksnya tempat ini dulu Velocity. Velocity ada di mana-mana. Tempat ini dulu Velocity. Jadi ini kita ngomong sejarah Velo ya. Iya, sejarah Velo. Sejarah Velocity. Velocity itu berdiri tahun 2012. Oh, udah lama kali, Pak. 2011, 2012 lah, segitu lah. Jadi aku juga udah main card game itu selama itu. Waduh. Makanya aku main semua card game. Soalnya kan kayak kalau main card game kan kalau misalnya langsung bikin semua kan berat kan. Ya, Jadi satu dulu, ntar nambah lagi gitu. Makanya aku bisa main semua card game. Untuk history Velocity ya pertama 2012. Terus pindah gitu kan. Dan zaman itu juga TCG itu belum se-hype sekarang, belum seramai sekarang. Jadi kan tadi abang bilang aktif, cuman nggak kelihatan nih. Ya. Dulu lebih parah lagi kelihatannya. Dulu gelap. Ya. Dulu gelap tak terlihat gitu. Kami juga aku juga pertama kali ketemu Velos itu di Kaskus tuh. Kaskus. Masih zaman Kaskus tuh. Dan dia kayak di forum kecil gitu kan. Jadi rupanya depan sekolah aku. Yang di Setiabudi Mila Lamas tuh. Ya benar, itu pertama. Itu Velocity pertama. Terus berapa tahun, kayak setahun 2013 itu buka cabang di Palladium. 2013 itu juga zaman sering event cosplay di Palladium kan. Iya, masih banyak event cosplay di Palladium. Ya, sering tuh cosplayer nitip barang gitu. Aji. Habis itu selesai itu yang Palladium tutup, buka lagi di Mila Lamas. Mondar-mandir, terus sempat tutup juga karena ya tadi marketnya kan masih berat ya dulu kan. Terus buka warnet. Buka warnet di sini. Buat orang-orang yang pernah kemari dan nanya kenapa banyak colokan di sini. Karena dulu bekas warnet namanya Velocity. Benar, namanya Velocity nih gue. Sama lagi gue merah hitam enggak? Iya, sama lagi. Masih ada tuh pelangnya di atas. Masih ada pelangnya depan itu Velocity ya. Bener. Siap itu Velocity bikin warnet. Terus kembali lagi jadi main kartu di bawah kan? Iya, di bawah. Jadi ini 2 lantai 2 warnet, terus itu gantian, bawahnya main kartu gitu kan. Setelah itu Covid menyerah. Ya, itu tutup. Ya, semua orang tutup. Enceng dulu. Istirahat. Udah istirahat. Setelah itu tahun 2023, bulan April, tanggal 1 April tuh pas, kirain April mau. Konami ngomong nih, Yu-Gi-Oh di Indonesia official. Nah itu jadi selama ini Yu-Gi-Oh tuh di Indonesia nggak pernah official. Nggak pernah official? Sebelum tahun 2023, bulan April tuh. Bedanya apa kalau misalnya sebelum ini? Berarti kan cukup panjang kan, tidak officialnya kan? Bener, jadi kayak, jadi kami dari tahun 2012 tuh main Yu-Gi-Oh. Itu nggak ada support langsung dari Konami ya. Oh, berarti antara peserta aja lah ya? Antar peserta aja sama ya tokonya lah, pandai-pandai nyari barang dari mana. Nggak nyediain hadiah gimana gitu kan. Nah ini kan udah dapat support langsung dari Konaminya, bisa dibilang ya hadiahnya dapatnya lebih banyak, sama juga dapat barangnya lebih gampang kan, langsung ada distributor resminya di Indonesia gitu kan. Jadi bedanya itu. Jadi setelah itu ngedengar kabar yang itu langsung buka lagi Velocity di tahun 2023 bulan Juni, sekitar bulan Juni gitu. Itu di Jalan Terong gitu. Pertama di Jangkibin. Nah, sini ya? Ya, Jangkibin di lantai 3. Dekat sini juga. Daerah sini juga. Lantai 3, terus sekitar sebulan gitu dapat tempat. Ya. Jadi pindah ke Jalan Terong nomor 9A.
Sampai sekarang. Pertama lantai 1, sekarang naik lantai 2. Lantai 2. Iya. Tapi memang tempatnya asik sih. Tempatnya ya mantap lah. Mantap, adem, Iya. lengkap juga kartu. Aku pernah datang ke sana ya, walaupun Yes. aku bukan penikmat TCG, cuman melihat antusiasnya itu lumayan. Ini ada rasa-rasa FOMO juga, kayaknya FOMO. boleh juga nih dicoba nih. Boleh juga ini ikutan ya. Boleh juga ini ikutan nih. Ya, kalian juga boleh ikutan. Silakan Boleh, datang. silakan ikutan. Lihat dulu, nanti kalau misalnya kira-kira dapat ketertarikannya, Yes. mulai nih, Mulai. beli yang gini dulu nih, Nah, ya kan? yang gini dulu, yang Beli gampang yang main gini dulu, tinggal main dulu gitu kan. Nah, barulah Nah, mulai baru nanti. yang lainnya hipnotis saya dengan tidak, yang- saya nggak tanggung jawab Kayak lagi. ikut campur ya. Ikut campur. Urusan masing-masing Yang gitu. penting bisa main dulu kan tadi betul, ceritanya betul. kan. Kalau itu udah urusan sendiri. Ya. Oke, Nis, Oke, mungkin nih pertanyaan terakhir aku sih, Nis. Oke. Kira-kira kalau misalnya dari Velo sendiri, atau orang-orang yang main TCG itu, apa sesuatu yang bisa kau share? Kayak misalnya, kayak tadi kau bilang kan ada 3 orang mewakili Ke Medan ya, ke Jakarta. nasional ke Pokemon ya. Nah, kalau misalnya dari regional aja, lokal-lokal aja, kompetisinya kayak gimana, Nis? Untuk lokal-lokal aja kompetisinya ya tetap juga dapat support dari pusat, dapat support dari officialnya. Dan tetap ada yang namanya itu kayak turnamen bulanan. Tadi kan aku bilang turnamen mingguan itu kayak hampir tiap hari ada. Turnamen bulanan ini sebulan sekali, dan itu turnamen yang cukup gede. Turnamen cukup gede yang biasanya juga kalau di sosmed bakal di-share sama fanpage Indonesia lain lah. Biasanya yang sering nge-share tuh Digimon ada namanya Digimon Card Game Indonesia, kita ngepost di apa mereka share lagi gitu. Nah itu Official tuh ya? official. Turnamennya official maksud aku. Kalau itu kan fanpage aja. Ya. Fanpage Digimon Card Game. Dan itu dapat hadiahnya tuh kayak aku bilang tadi, dapat kartu yang cuma bisa dapat di situ. Rarity-nya tinggi ya? Rarity-nya tinggi, bener. Dan One Piece juga begitu. Jadi alasan kenapa One Piece tadi yang paling ramai aku bilang kan gara-gara ada itu. Oh, berarti secara otomatis kalau misalnya kita jago mainnya, kita bisa menang, kita bisa ngasih luang dari ngejual. Kan banyak tuh yang jual kartu Ya, yang rate tinggi ya. ngejual kartu. Ngejual ya. Jadi bukan dari kayak misalnya kita menang langsung dapat cash, nggak pernah Nggak, gitu. nggak. Kita Iya, nggak iya. kita nggak pernah hadiah cash sih kalau di soalnya hobi kan gitu. Iya. Soalnya juga satu lagi sih yang mau aku bilang kayak ada orang yang denger harga kartu gini langsung jadi kayak Panik ya. pengen lebih ke arah pengen jual beli Iya, kartu iya. aja gitu kan ya. Oh, iya, iya, Ibaratnya iya. kayak investasi bodoh. Ya meskipun kayak tadi aku bilang ada yang bisa beli sebox dapat 2 juta Ya, gitu ya. kan, itu nggak garantit gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau masuk ke dunia ini dengan alasan itu, ya siap-siap bangkrut. Ya, karena ya pastinya dua arah kan. Pastinya dua Kalau arah. kau berniat buat cari untung di sini, ada kemungkinan juga kau bakal gagal Bener, dapat uang gitu. itu kan. Nah, kalau misalnya kamu join ke sini buat main, ya uang yang kamu pakai itu bisa misal uang kamu pakai buat main itu bisa buat dapetin hal yang lebih tinggi lagi Ya. daripada misalnya Ngegacha-gacha kamu itu ya. gacha-gacha cari untung malah rungkat gitu kan. Jadi kalau misalnya aku bukan ngelarang sih, lebih kayak nggak nyaranin sih. Kalau misalnya kalian mau join itu ya aku lebih saranin ke Kompetitif get ya. into the game lah. Serah mau kompetitif mau kasual nggak masalah. Cuman ya jangan terpana dengan dengan itu gitu. Karena kan pasti kalau dengar kayak, ih harganya 2 juta, aku Iya. bisa dapat dari kartu yang kayak gini, aku bet jual 1.000 misalnya gitu kan. Bener. Oh, gas terus. Yang iya kalian keluar 4 juta dapat pun enggak gitu. Kayaknya banyak yang gitu ya. Ada. Nggak, Ada ya? ya cukup sering sih. Cukup sering ya. Cuman ada juga yang emang duitnya ada banyak, dia spendingnya cuma mau buka aja gitu. Oh, memang for fun doang. For fun doang, pengen buka aja gitu juga ada gitu. Ya, jadi ya TCG ini lebih ke arah mainnya sih, meskipun agak susah mainnya gitu. Meskipun agak susah. Makanya kami nggak pernah kayak batasin orang masuk ke komunitasnya kayak open recruitment itu nggak pernah ada gitu. Mau datang silakan datang aja ke Velocity langsung, kita ladenin, kita mau main bareng, belajar main boleh silakan. Cuman ya itu sih emang untuk beberapa card game itu agak susah dipahamin, jadi orang Belajar malah dulu ya, harus belajar dulu harus ya. belajar dulu gitu. Ya gitu deh, lebih ke situ aja sih. Tapi memang kalau masalah kita belajar satu card game, setidaknya untuk pindah ke card game lain itu jauh lebih mudah lah ya. Ya, benar. Timbang yang kayak awam kali kayak aku benar, ya. benar. Jadi kalau misalnya udah sering main card game tuh nanti istilah-istilahnya ada mirip tuh. Misalnya kayak
di Yu-Gi-Oh tuh kan kita ada namanya graveyard tuh kan. Nah, nanti di card game lain pun ada, meskipun namanya beda, fungsinya sama gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari satu card game ke card game lain, ya emang bakal lebih gampang sih gitu. Oke. Benar. Jangan lupa, misalnya kalian tertarik buat main card game, setidaknya buat nyobain dulu, pengen tahu komunitasnya kayak gimana, atau pengen beli kartunya, bisa langsung ke Jalan Terong. Jalan Terong nomor 9A, lantai 2. Lantai 2. Atau bisa datang ke IG-nya ya, sosmednya Bisa Velocity langsung cek sosmed kita di Instagram dan Facebook, Velocity Hobby Centre. Center, RE. Nanti kita share juga di bawah sini. Ya tadi jangan lupa buat subscribe juga channelnya Danis di Webdude ya, Nis ya. Di situ banyak kalau misalnya kalian mau lihat gimana kartu-kartu proses brewek. Karena kan biasanya terbangun kayak apa ya? Dapat apa ya gitu. Iya, penasaran juga kan? Penasaran apa nih gitu. Oke Hanis, thank you atas sharingnya tentang Velocity dan TCG. Dan diundang juga. Iya, semoga semakin rame yang ikutan main. Dan juga ya semoga next time kita bisa main bareng ya. Aku juga pengen nyobain, tapi aku takut kalau misalnya terlalu terjun. Mana tahu kan. Takutnya Azari yang tutup. Mana tahu ntar. Enggak lah, mana tahu ntar tiba-tiba juara nasional kan. Oh amin. Prestasi kan, lumayan. Gitu kan. Amin. Let's go. Ya buat kalian jangan lupa tadi datang ke Jalan Terong buat ke Velocity dan ikutan main di sana. Aku yakin kan pasti senang dan seru lah pokoknya. Terjamin lah. Makasih juga semua buat yang nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you. Bye.